Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas 1H dengan NIM K71222232. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan linear 3 variabel untuk memenuhi tugas pembuatan video pembelajaran dari Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan. Sebelum memasuki materi persamaan linear 3 variabel, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu sih persamaan linear. Jadi, persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, tujuan dari mempelajari materi persamaan linear 3 variabel yang pertama adalah agar peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dan mampu menyelesaikan masalah konsteluktual yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. 2. Mampu menyebut mengenai ekspresi sistem persamaan 3 variabel menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan karakteristik masalah otentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai SPLTV, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan. Langsung saja kita memasuki pada sesi penjelasan materi. Yang pertama ada pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah kumpulan persamaan linear yang mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Nah, bisa dilihat bentuk umum dari SPLTV. A, B, C, dan D merupakan bilangan real, tapi A, B, C tidak boleh semuanya 0. Persamaan tersebut memiliki banyak solusi. Salah satu solusi dapat diperoleh dengan mengumpamakan sembarang nilai pada dua variabel untuk menentukan nilai variabel ketiga. Sebuah nilai X, Y, Z merupakan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel jika nilai X, Y, Z memenuhi ketiga persamaan yang ada di dalam SPLTV. Kemudian ada metode penyelesaian SPLTV. Yang pertama ada metode substitusi. Apa sih itu metode substitusi? Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan secara diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Metode substitusi ini lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Berikut ini ada contoh dari metode substitusi. Bisa dilihat, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Yang pertama ada X plus Y plus Z sama dengan min 6. Kedua ada X min 2Y plus Z sama dengan 3. Dan yang ketiga ada min 2X plus Z sama dengan 9. Langkah pertama, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan min X min Y min 6 menjadi persamaan 4. Kemudian, kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sebagai berikut. X min 2Y plus Z sama dengan 3. X min 2Y plus dalam kurung Z yang sudah kita ubah tadi menjadi persamaan 4 dimasukkan. Z-nya sama dengan dalam kurung X min X min Y min 6 sama dengan 3. Jadi, X min 2Y min X min Y min 6 sama dengan 3. Sama dengan min 3Y sama dengan 9. Jadi, Y-nya adalah 9 dibagi min 3 sama dengan min 3. Setelah itu, kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 sebagai berikut. Min 2X plus Y plus dalam kurung min X min Y min 6 tutup kurung sama dengan 9. Di bawahnya min 2X plus Y min X min Y min 6 sama dengan 9. Di bawahnya jadi min 3X sama dengan 15. X-nya adalah 15 dibagi min 3 sama dengan min 5. Kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan min 5, Y sama dengan min 3. Kita dapat memasukkannya ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai Z sebagai berikut.
Z sama dengan min X min Y min 6. Z sama dengan min X itu diganti menjadi min 5. Jadi Z sama dengan min 5, min 3 itu sebagai Y, dan min 6. Jadi Z sama dengan 5 ditambah 3 dikurangi 6. Jadi Z-nya adalah 2. Jadi kita mendapat himpunan penyelesaian yaitu X, Y, Z sama dengan min 5, min 3, dan 2. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV. Ini adalah contoh dari metode eliminasi. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan berikut. 1. Ada X plus Y plus Z sama dengan 3. 2. Ada 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2. Dan yang terakhir ada X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4. Kemudian lakukan eliminasi antara persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel Y. X plus Y plus Z sama dengan 3 dikurangi 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2. Kita lihat yang ada yang sama yaitu Y, jadi Y-nya itu hilang. Jadi hasil akhirnya adalah min 2X min Z sama dengan 1. Itu adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya lakukan langkah-langkah yang sama pada persamaan 2 dan 3. Yaitu ada 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2 dikurangi X 2Y plus 3Z sama dengan min 4. Karena ini tidak ada yang bisa dieliminasi, jadi kita kalikan masing-masing persamaan itu agar ada yang bisa dieliminasi. Persamaan atas dikalikan dengan 2 dan persamaan yang ke bawah dikalikan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 6X plus 2Y plus 4Z sama dengan 4 ditambah X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4. Hasil akhirnya adalah 7X plus 7Z sama dengan 0. Itu adalah persamaan kelima. Lanjutnya lakukan eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai X. Jadi min 2X min Z sama dengan 1. 7X plus 7Z sama dengan 0. Karena tidak ada yang sama, kemudian kita kalikan dua persamaan itu lagi agar mendapatkan angka yang sama. Persamaan yang atas dikalikan dengan 7, persamaan yang di bawah dikalikan dengan 1. Kemudian lalu dieliminasi. Persamaan atas menjadi min 14X min 7Z sama dengan 7. Persamaan bawah menjadi 7X plus 7Z sama dengan 0. Hasilnya adalah min 7X sama dengan 7. X-nya adalah min 1. Nah, itu sudah ketemu X-nya ya. Lanjut, eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai Z. Dengan cara min 2 min Z sama dengan 1, 7X plus 7Z sama dengan 0, persamaan atas dikalikan dengan 7, persamaan bawah dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya min 14X min 7 sama dengan 7 ditambah 14X plus 14Z sama dengan 0, jadi 7Z sama dengan 7, Z sama dengan 1. Setelah nilai X dan Z diketahui, ulangi langkah eliminasi untuk menentukan nilai Y. Lakukan eliminasi antara persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel Z. Persamaan 1 adalah X plus Y plus Z sama dengan 3 dikurangi 3X plus Y plus Z 2Z sama dengan 2. Persamaan atas dikalikan dengan 2 dan persamaan bawah dikalikan dengan 1. Jadi 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 6 dikurangi 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2. Maka hasilnya adalah min 4 plus Y sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah lakukan langkah yang sama pada persamaan 2 dan 3. 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4 dikalikan dengan 2. Maka menjadi 9X plus 3Y plus 6Z sama dengan 6 dikurangi 2X min 4Y plus 6Z sama dengan min 8. Hasilnya adalah 7X plus 7Y sama dengan 14. Itu adalah persamaan ke-7.
Langkah yang terakhir adalah lakukan eliminasi persamaan 6 dan 7 untuk mencari nilai Y. Min X plus Y sama dengan 4 dikurangi 7X min 7Y sama dengan 14. Persamaan atas dikalikan dengan 7 dan persamaan bawah dikalikan dengan 1. Lalu menjadi min 7X plus 7Y sama dengan 28 ditambah 7X plus 7Y sama dengan 14, hasilnya 14Y sama dengan 42, maka Y adalah 3. Jadi nilai X, Y, dan Z yang memenuhi adalah min 1, 3, dan 1. Selanjutnya yang ketiga ada metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Langkah penyelesaian dengan metode gabungan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan konstanta variabel yang akan dieliminasi. Setelah terbentuk sistem persamaan linear dua variabel, lakukan eliminasi hingga diperoleh nilai salah satu variabel. Substitusikan nilai variabel yang diketahui pada salah satu persamaan linear dua variabelnya sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Nah, contoh soal pada metode gabungan adalah X plus Y plus Z sama dengan 3, itu merupakan persamaan 1. 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2 merupakan persamaan 2. X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4 adalah persamaan 3. Lakukan eliminasi antara persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel Y. X plus Y plus Z sama dengan 3 dikurangi 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2, hasilnya adalah min 2X min Z sama dengan 1, itu merupakan persamaan 4. Lalu selanjutnya, lakukan langkah yang sama pada persamaan 2 dan 3. 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2 ditambah X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4. Persamaan atas dikalikan dengan 2 dan persamaan bawah dikalikan dengan 1. Hasilnya akan menjadi 6X plus 2Y plus 4Z sama dengan 4 ditambah X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4. Jadi hasil akhirnya adalah 7X plus 7Z sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kelima. Selanjutnya lakukan eliminasi persamaan 4 dan 5. Min 2X min Z sama dengan 1 ditambah 7X plus 7Z sama dengan 0. Persamaan yang atas dikalikan dengan 7, persamaan yang bawah dikalikan dengan 1. Hasilnya akan menjadi min 14X min 7Z sama dengan 7 ditambah 7X plus 7Z sama dengan 0. Min 7X sama dengan 7, jadi X-nya adalah min 1. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan 4. Nilai X adalah sama dengan min 1. Jadi min 2X sama dengan min 2 kali min 1 dikurangi Z sama dengan 1. 2 min Z sama dengan 1. Z sama dengan 2 min 1. Jadi Z sama dengan 1. Lanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan min 1 dan Z1 ke persamaan 1. X plus Y plus Z sama dengan 3. X-nya adalah min 1 ditambah Y, Z-nya ditambah Z adalah 1 sama dengan 3. Jadi Y-nya adalah 3. Jadi nilai X, Y, Z yang memenuhi adalah min 1, 3, dan 1. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Kesimpulannya adalah persamaan linear adalah salah satu sistem yang terdapat dalam ilmu matematika. Sistem ini termasuk dalam materi aljabar, yakni cabang dalam matematika yang menggunakan tanda dan huruf yang menjadi perwakilan angka-angka tertentu. Sistem persamaan linear dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam hal penganggaran biaya pemakaian dan biaya operasional suatu perusahaan. Sekian saja penyampaian materi tentang persamaan linear 3 variabel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.